Oke, iya. Ya bisa mulai yang pertama Irfan ya. Oke, tiga-tiga masing-masing tiga-tiga ayat. Keluaran pasal 11 dan 12. Sudah bisa Maaf, dimulai, Kak? 12, 13. Sudah bisa dimulai, Kak? Iya, bisa. Ya, saya baca tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan 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 inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertamamu bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Amin. Ayat yang keempat. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Ayat 6. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Ayat 7, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga, yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi, beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Harry ada nggak ya? Keluar ya. Felix. Ayat yang ke-10. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Ayat yang ke-11. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini kamu akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Ayat ke-13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumahmu di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada pula kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ayat ke-14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-menurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. 18. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu. Halo, suaraku jelas nggak, Kak? Jelas. Oke. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa
pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun, itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. Tujuh hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu, dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti difirmankannya, maka kamu harus dipelihara di badai ini. Ayat 26, dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah arti ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita, lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembahmu. Amin. Ayat 28, pergilah orang Israel lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Itulah ke-10 anak sulung mati orang Israel keluar dari Mesir. Ayat 29, maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Ayat 30, lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Ayat 31, lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah. Beribadahlah kepada Tuhan, seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu, seperti katamu itu, tetapi pergilah. Dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu. Sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Langsung ke Bella, soalnya Felix dipanggil. Oh, ada Harry ya? Harry dulu. Ya. Ayat 34. Keluaran 12 ayat 34 sekarang. Sampai ayat 34, 35, 36. Keluaran pasal 12. Ya. Tiga puluh berapa tadi? 34. Kak 34. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi. Dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas baunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa.
mereka minta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Ayat 36. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi penerimaan mereka. Demikianlah mereka merampas orang Mesir itu. Ayat 37. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi. Sebab adonan itu tidak diragi, karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat. Dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Ayat 40, lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Lebih lanjut mengenai Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Seorang budak berlian barulah boleh memakannya, setelah engkau menyunat dia. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakan. Claudia kayaknya ini ya. Apa namanya? Keluar ya. Jaringan. Ini aku Kak Iva. Oh, Ganti perangkat. oh, ini baru si Barani Claudia. Ya ampun, Kaifa double dongin nanti. Berarti Claudia Kelvin balik ke Irfan ya nanti. Oke. Lanjut. Ayat berapa tadi, Kak? Tadi sudah sampai di 44 ya tadi? Sekarang baca ayat 46 nggak? Oh, 46. 46, sorry. 46. Ayat 46, Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Segenap jemaah Israel haruslah merayakannya. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Ayat 49, satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang-orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Ayat 50, seluruh orang Israel berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Ayat 51, dan tetap pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Amin. Amin. Pasal 13, ketetapan tentang anak sulung hari raya roti tidak beragi. Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Ayat 3, lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Karena dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib, apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Yewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu,
suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ketujuh akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Ayat 7. Roti yang tidak beragi. Ayat 7. Lanjut. Ricky ya? Bukan. Salib, Harry. salib. Herika. Oh iya, Harry. Ayat Bisa, Harry? ayat 7. Roti yang tidak beragi harus makan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh padamu. Bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerah. Ayat 8. Pada hari itu harus kau beritahukan anakmu laki-laki, ibadah adalah karena mengingat buat Tuhan kepadaku pada waktu keluar dari Mesir. Ayat 9. Hal itu bagimu menjadi tanda pada tangan dan menjadi peringatan dahimu, supaya hukuman ada di bibirmu, sebab dengan tangan kuat Tuhan telah membawamu keluar dari Mesir. Ayat yang ke-10, haruslah engkau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punya beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Ayat ke-13, tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu, kau tebuslah dengan seekor domba, atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki haruslah kau tebus. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya, maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan. Sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki kutebus. Ayat 16, hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Allah menuntun umatnya. Ayat 17, setelah Firaun membiarkan bangsa itu Lanjut pergi. ke ini, Matius, sampai ayat 16 Oh aja. ya, oke. Ya, Matius pasal 21 ayat 1 sampai 22. Matius pasal 21 ayat berapa, Kak? Ayat 1 sampai 22. Oke, Matius pasal 21 ayat 1 sampai 2. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Gimana? Udah selesai? Elvin ya berarti ya? Ayat yang kelima, Kakak. Masih di Matius, Kak. Ya, ayat yang Ayat kelima.
Ayat yang kelima, katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Oke, ini Guru Sibaran itu kalau dia Iya, oh ya. langsung Kare. Oke. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang yang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gempalah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nabi Nazaret di Galilea. Yesus menyucikan bait Allah. Ayat 12, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Ayat 13, dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyambut. Amin. Ayat 14, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Ayat 17, lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya, pada pohon itu engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ayat 20, melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekoyong-koyong menjadi kering? Ayat 21, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Oke, berarti udah ya? Sampai 22 kan? Atau gimana ya? Udah ya? Berarti ya? Oke, lanjutkan. Siapa tadi yang memimpin? Saya nyusul aja nanti di belakang. Nanti memberi sedikit masukan. Tadi kita cuma langsung doa Kare terus baca. Sambil nunggu nanti Kare yang kasih kesimpulan. Oh, oke. Baik, mungkin ada yang mau tanya dulu nggak? Seperti biasa dibuka kesempatan untuk bertanya dan sharing. Mau tanya Kak, Iya. itu kalau pasca itu yang ngerayain pakai telur itu cuman apa ya Kak? Suaramu ngebas, nggak kedengeran. Mana dia? Kan biasanya ngerayain pasca itu ada telur-telur gitu Kak. Keluarga apa telur? Kalau ngerayain pasca kan identik dengan telur.
Ah, Itu hanya sebagai budaya atau ada apanya, ada maknanya? yang nggak ada maknanya itu budaya aja, Ricky ya. Jadi Paskah yang kita harus lakukan adalah ini, makan domba Paskah. Tapi kan sekarang adalah digantikan dengan kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, Paskah bahasa aslinya apa? Oke, saya izin tampilkan satu PowerPoint ya. Sebentar. Oke, jadi kebetulan ini membahas ini ya. Jadi saya akan tampilkan satu PowerPoint. Sebentar ya. Tunggu 1 menit. Sebentar, saya tampilkan ya. Oke. Ini kayaknya ya. Oke. Sebelumnya, menurut kalian, telur itu dari mana ya? Telur itu dari mana? Ada yang tahu? Dari ayam, Kak. Hah? Ayam. Ya, dari ayam. Ya betul. Maksudnya maknanya loh, maknanya. Kenapa dikasih telur? Oke. Ya, sebentar ya, saya tampilkan dulu nih. Lemot ini, bentar. Oke. Nah, bentar. Jadi telur itu sebenarnya adalah kalian tahu nggak kenapa Paskah juga dikaitkan dengan kelinci? Ya, jadi telur, kelinci. Mungkin kelinci bertelur kali ya? Apa ayam yang bertelur? Karena imut, Kak. Lucu. Oke. Oke, saya ambil beberapa menit ya. Jadi saya ambil secara cepat aja. Ini saya ada kumpulkan beberapa fakta ya. Jadi saya izin share screen. Bentar ya. Oke, sudah kelihatan belum? Nah, sudah kelihatan? Belum, Kak. Baru dah. Udah ya? Udah, Kak. Oke. Jadi ini adalah hubungan antara orang Kristen dan Paskah, ya. Nah, di sini kita perlu lihat. Nah, ini adalah satu kata bahasa Inggris ya. Dari kata Easter ya, bahasa Jerman itu Ostern, ya berasal dari asal mula yang umum. Easter, dan sebagainya. Di mana bagi penduduk Normandia berarti musim dari terbitnya matahari, ya, musim kelahiran baru. Kata itu dipakai oleh nenek moyang kita untuk menunjukkan perayaan kehidupan baru pada musim semi. Akar yang sama ditemukan dalam nama tempat di mana matahari terbit. Nah, maka kata Paskah atau Easter pada awalnya berarti perayaan matahari bersemi, terbit di bagian timur dan membawa kehidupan baru di atas bumi. Nah, simbolisme ini dialihkan kepada supernatural dari Paskah. Ya. Maka sebenarnya Easter bukan Alkitabiah. Ya. Jadi sini sudah jelas ya. Baik, saya lanjutkan sedikit ya. Jadi di sini kita lihat lagi. Nah, ketika kita lihat Easter, sebentar. Suara saya balik ya, mantul ya? Enggak. Bagus ya? Oke. Oke, bentar ya. Nah, di sini kita lihat Easter kelihatan tuh telur sama kelinci. Ya. Happy Easter gitu. Yang tadi ditanya Ricky, kenapa telur ya? Lalu Paskah yang keluar adalah apa? Salib ya. Lalu juga sama. Dunia ini masih dalam kondisi yang tertipu oleh telur-telur ini. Nah, namun kalau dikatakan Passover, nah ini baru benar. Yaitu makan domba. Nah ini Passover ya. Jadi makan domba mereka sama-sama dalam rumah sehingga menghasilkan satu sayur pahit. Ya. Kita lihat lagi. Nah, di sini pesta. Ya, jadi
Itu. Pesak hak Matra. Menandakan bahwa kita menjadi orang muda harus benar-benar nyata bahwa satu perkara yang penting yaitu di sini kita menyata bahwa satu hal, kita nggak boleh terbawa dalam perkara-perkara dari orang-orang luar. Jadi saya mau nyampaikan itu aja sini ya. Nah ini, jadi ketika Paskah berarti kan memotong domba, yang makan roti tidak beragi dan mengoleskan darah, ya darah pada ambang pintu, ya kan? Nah di sini artinya adalah Kristus, ya. Kristus telah menjadi penebus kita. Lalu apa? Nah di sini katakan darah salib, Kolose 1:20. Lalu dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Nah, jadi sampai di sini dulu untuk pembahasan berikutnya, nanti kita akan bahas lagi ya. Jadi teman-teman hari ini, apa yang bisa kita pelajari? Paskah bukan berarti kita hanya merayakan setahun sekali. Tapi dalam Paskah kapan? Setiap saat. Ya, kita melihat bagaimana Tuhan telah menebus kita dengan darahnya, sehingga kita didamaikan. Kita yang tadinya harusnya binasa, tapi tidak diberi kesempatan untuk bisa terus maju. Ya. Jadi hari ini puji Tuhan, kita bisa sama-sama mengenal arti Paskah ini ya. Baik, oke. Jadi apa yang Riki tanyakan, apakah sudah jelas? Nanti kalau belum jelas, saya akan mungkin bagikan PowerPoint-nya ke grup. Jelas, Kak. Oke, jadi jangan lagi makan telur ya. Tapi apa? Makan Kristus yang adalah firman Allah. Amin ya. Oke, jadi demikian. Oke, baik. Lalu ada lagi selain pertanyaan Riki? Kak, mau nanya dong. Maksudnya ini konteksnya masih yang tadi, yang telur sama kelinci tadi kan. Bukannya maksudnya itu diselenggarakan itu bukannya artinya kalau telur itu artinya kan kehidupan baru, karena kan di dalam telur itu ada kehidupan. Terus kalau kelinci itu kan menggambarkan kegembiraan, maksudnya itu nggak sih Kak? Maksudnya menurut apa ya bilangnya, mayoritas gitu mungkin berpikiran gitu nggak sih Kak? Suara Karina Kak kedengeran. Ya. Ya. Hari ini kita lihat bahwa mayoritas itu apakah salah atau benar, ya teman-teman bisa nilai sendiri. Kalau di Alkitab tidak berkata untuk merayakan dengan telur, ya kenapa kita rayakan? Sedangkan kalau kata-kata tadi kelinci dan telur itu, kalau teman-teman mau lihat ya sebenarnya itu adalah dewa, ya. Jadi, nah ini saya kasih lihat ya. Di sini adalah dewa, bentar ya. Bentar. Oke. Nah, ini saya tampilkan ya. Jadi selama saya belajar Alkitab, di sini adalah dia menunjukkan sebagai dewa. Ya, ini kita lihat ya. Nih. Nah, kita buka aja Wikipedia-nya. Jadi teman-teman kalau ini kan dasarnya juga adalah Alkitab ya. Nah, jadi Ester artinya adalah dewi kesuburan, cinta, perang, dan seks dalam pantheon bangsa Babilonia dan Assyria. Ya. Dia dilambangkan sebagai kelinci. Ya. Jadi kalau kita lihat Church Paskah pasti keluarnya kelinci. Ya. Nah ini tuh
kelinci telur ya kan, kelinci telur. Karena sebenarnya iblis ya, dia sedang menggunakan environment atau lingkungan supaya setiap orang tuh salah menyembah dan menjadikan itu berhala. Bahkan ada istilah bagi orang Kristen yang hanya datang 2 tahun sekali, yaitu napas. Natal, Paskah, datangnya cuma dua momen itu aja, sisanya nggak pernah datang. Artinya apa teman-teman? Ya, artinya segala sesuatu yang bukan Allah itu bisa saja iblis masukkan sebagai apa? Hal yang menjauhkan kita dari Allah. Sehingga kita boleh berdalih, Tuhan kan ini saya merayakan kelahiranmu, ya kematianmu, Paskah. Lihatlah saya ini bawa telur buatmu, buat Tuhan saya bawa telur. Bahkan saya bawa kelinci nih Tuhan. Buat apa gitu kan? Nah, di Alkitab Tuhan bilang apa? Makanlah roti tidak beragi. Yang tadi kan sudah baca kan, Keluaran 12 sampai 13 itu. Ya. Karena saya tadi juga ada urusan jadi saya nggak bisa ikut dari awal. Tapi intinya yang dikatakan oleh mayoritas, kalau teman-teman tanya kepada saya nggak mau ikut. Saya ikutin apa yang Alkitab katakan. Amin ya. Jadi demikian kalau menurut saya. Tidak ada paksaan. Mungkin kalau ada tambahan dari yang lain boleh. Mau sharing juga sih Kak. Kan kalau dulu nih dari ya namanya juga kan ikut lingkungan gitu kan. Dulu tuh kalau misalnya Paskah kayak teman-teman pada umumnya tahu kan, dirayain dengan telur Paskah gitu. Karena kalau di tempatku karena kelinci itu lebih apa ya, dia sepertinya hewan yang langka gitu kan, terlalu mahal. Jadi tidak dipakai kelinci, jadi lebih ke telur Paskah gitu. Dan awalnya tuh kayak mulai mana ya, lama-lama itu bertanya-tanya gitu kan, karena lihat Facebook tuh orang pada debat, "Oh, Paskah itu ini Easter," gitu kan, bahasa Inggrisnya Easter, tapi ada yang bilang seharusnya itu Passover. Tapi setelah dari situ tuh lama-lama saya penasaran kan, aduh ini kalau saya tidak tahu bahasa Inggris, saya mudah dibodohi nih kalau kayak gini. Nah, akhirnya dari situ ya ya terus lulus sekolah gitu kan, akhirnya memutuskan ambil jurusan bahasa Inggris supaya banyaklah saya belajar bahasa Inggris setidaknya nggak harus fasih gitu kan, setidaknya tahu gitu, ada ngerti-ngerti gitu. Ya tujuannya apa? Supaya saya tidak mudah dibodohi untuk perkara ini. Akhirnya mulailah belajar tentang Alkitab kan sedikit-sedikit, bahwa ternyata yang ditulis Alkitab itu bukan Ester, yang seperti saya share di grup kan, ditulis di Alkitab itu bukan Ester, Paskah itu adalah Passover. Artinya apa? Melewati itu, Allah melewati. Jadi, kenapa dibilang Paskah itu Passover? Yaitu karena Allah melewati atau di situ lebih identik dengan maut itu melewati orang Israel. Ketika ada lambang atau bukan lambang, tapi tanda darah di ambang pintu itu. Jadi bukan perkara ini benar atau salah ya, tapi kembali lagi ke konteks Alkitab. Saya juga sharing sini, Karinar sharing, itu bukan perkara kita kasih, ini kita yang di sana tuh salah atau ini lebih benar, bukan. Tapi kita belajar kembali lagi ke Alkitab, karena standar hidup kita sebagai orang Kristen kan Alkitab gitu kan. Jadi kita lihat lagi apa yang ditulis Alkitab saja. Jadi Paskah dalam Alkitab adalah Passover. Artinya melewati atau di sini maut itu melewati orang Israel yang pintunya itu ditandai dengan darah gitu, darah penebusan. Jadi satu aspek Passover adalah maut itu melewati, yang kedua adalah perkara Paskah ini adalah penebusan, Allah menebus orang Israel. Itu sih yang saya dapatkan. Amin. Baik, mungkin saya memperlengkapi saja, cuma ini singkat saja. Nanti kalau ada momen lagi kita akan bahas lagi ya. Saya cuma tampilkan sedikit dari slide ini. Ya. Nah, saya minta waktu mungkin 5 sampai 10 menit. Ya. Jadi ini poin yang penting juga. Nah, jadi di sini Passover adalah redemption through sacrifice. Ya. Jadi ada domba yang dipersembahkan, ya, disembelih. Ya. Nah, di sini kita lihat
ketika bangsa Israel itu ya dia apa melapiskan atau mencat ya pintu rumahnya itu dengan darah. Darah apa? Nah, di sini dan pada darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu, terutama bagi anak sulung. Ya. Lalu Paskah atau Passover adalah Kristus, yang adalah domba. Dilambangkan dengan apa? Domba, roti tidak beragi, dan hisop. Ya. Kemudian di sini kita lihat darah, pintu, dan hisop. Darah itu apa? Kita ditebus dengan sebuah harga, yaitu dengan diri Tuhan sendiri ketika 2000 tahun lalu dia disalibkan ya. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Pintu adalah supaya kita bisa masuk dan menetap dalam Kristus atau rumah ya. Darah adalah sarana penebusan. Jadi kemudian hisop adalah iman ya. Arti dari iman. Hari ini bagaimana kita mengaplikasikannya? Nah, kita makan daging anak domba Paskah. Domba itu apa? Syaratnya muda ya, supaya apa semuanya bisa dimakan. Yaitu kita harus mengambil Kristus sebagai keseluruhan dengan hikmatnya, aktivitasnya, dan pergerakannya dan kasih di dalam batin dan perasaannya. Ini nanti teman-teman boleh baca ya, baca ulang Keluaran 12 ayat 9. Tadi kan sudah baca ya. Nah, kemudian dimakan bersama apa? Roti tidak beragi dan sayur pahit. Nah, ini artinya penyingkiran segala dosa dan memiliki rasa pahit terhadapnya. Jadi bukan lagi berasa bahwa Paskah itu wah sukacita ya, benar sukacita, tapi sukacita karena dosa kita disingkirkan. Bukan sukacita karena mencari telur ya. Lalu kemudian dengan pinggang apa? Kita makan Paskah itu dengan pinggang yang terikat, sepatu di kaki, dengan tongkat di tangan dan dengan bergegas. Artinya apa? Menguatkan kita untuk keluar dari dunia atau Mesir. Ya, memenuhi syarat diperlengkapi dan terbentuk dalam sebuah pasukan bagi kepentingan Allah di bumi. Jadi teman-teman sekalian, nah kita sampai di sini dulu ya supaya nanti bisa ada kesempatan lainnya. Di Paskah bukan berarti saya mencari telur di taman, saya bawa kelinci ke rumah, bukan. Dan saya juga bukan hanya seorang apa hip goreng Paskah gitu enggak. Tapi kita betul-betul merenungkan, Tuhan betapa aku yang dulunya ada di Mesir dan ditawan di dalam dunia, tapi karena kematian dan penebusanmu, aku disingkirkan dari dosa. Oh, puji Tuhan, aku memuji. Ya, seperti yang kemarin saya coba sama-sama dengan Andre ya, kita nyanyi ya. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Ya, jadi artinya Paskah bukan hanya sekedar senang-senang, tapi kita mengalami maknanya, mendalami maknanya, sehingga terjadilah satu kehendak Allah, yaitu Allah dengan manusia menjadi saling huni. Ya, kita tinggal dalam Kristus, Kristus tinggal dalam kita. That is Passover. Ya, amin. Ini yang bisa saya tambahkan. Ada lagi selain itu? Kak, mau nanya lagi Kak. Suaraku terdengar? Ya, dengar. Aku mau nanya, kalau di Alkitab ngomong bangsa Israel itu udah mencakup semua orang yang percaya sama Tuhan. Kan ada beberapa ayat yang terkhususkan orang Israel gitu, ngomongnya ke orang Israel. Gitu Kak. Ya, baik. Jadi sebetulnya apa yang kita tanyakan itu sungguh menjadi pertanyaan besar bagi setiap orangnya. Jadi sebenarnya bangsa Israel adalah ya bangsa Israel. Dan kita sebenarnya tidak ada hubungannya dengan mereka. Kita nggak ada sangkut pautnya. Ya. Tapi di dalam kitab Injil ya, bagaimana Tuhan itu kan sebenarnya dia sudah mencari banyak orang supaya mendengarkan bagaimana dia memberitakan Injil. Tapi ternyata di mana di satu ayat ya saya coba cari ya. Ini ya. Jadi bentar ya.
di dalam Matius kalau nggak salah. Oke, sini kita lihat ya. Di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 57 ya. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. What the mean? Artinya adalah mereka sebenarnya adalah keturunan Israel ya kan, tapi mereka menolak Tuhan. Mereka menjadi ada kutip agama Yahudi. Mereka tidak mencari Kristus. Sehingga akhirnya Tuhan apa? Di sini Tuhan dia keluar dari tempatnya lalu pergi ke negara-negara atau bangsa-bangsa lain supaya bangsa-bangsa lain mendapatkan kasih karunia, terutama kita ini. Ya, kita nggak ada sama sekali itu keturunan Israel, tapi kok boleh percaya Tuhan? Tapi kok boleh menerima keselamatan kekal? Ya, kok boleh sih? Ya karena kasih Allah kepada manusia. Dan dikenalkan dalam kitab Injil, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang, nah di sini Tuhan telah meniadakan tembok pemisah itu. Ya. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi tidak ada lagi, makanya kita lihat tadi perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani dan sebagainya. Karena Tuhan telah menjadi Paskah kita. Ya, disitulah. Ya, amin. Jelas? Amin. Baik. Oke. Kalau tidak ada lagi, kita akan. Kamu tanya, Kak. Oke. Kalau istilah apa? Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung itu dari mana, Kak? Oke, good question. Ya. Jadi sebenarnya itu dari manusia. Nanti saya nggak bisa jelasin di sini, tapi nanti teman-teman boleh saya kasih referensinya ya. Jadi hari ini mereka Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, baru hari Paskah. Sebenarnya nggak ada di Alkitab itu. Ya, kalau kalian telusuri, kalian baca, nggak ada. Tapi kenapa mereka adakan? Karena itu kembali lagi, iblis bersembunyi di balik kedok agama dan menjadikan manusia menyembah yang lain selain daripada Allah. Jadi mereka tuh menguduskan tuh Rabu Agung, Kamis Putih, Jumat Agung. Ya setelah itu apa? Kehidupan mereka kembali seperti biasa. Ya aku ngomong kasar, ya. Aku juga berbohong, aku berbohong. Lalu apa? Aku tidak baca kitab, aku tidak baca Alkitab. Ya, baca Alkitab ya 4 hari itu aja. Ya, jadi ini nanti saya akan kasih referensinya di grup ya. Mengapa kita tidak perlu merayakan hari-hari tersebut? Karena berlawanan atau bertentangan dengan firman Allah. Ya. Terima kasih pertanyaannya, menerangi saya kembali. Oke, ada yang mau tambahkan atau menanyakan lagi? Belum? Itu sih mungkin kalau Ricky nanti kalau saya udah dapat ya ayatnya, saya pernah baca juga, tapi karena saya suka nggak hafal gitu alamatnya. Jadi ada juga di ayat itu saya baca bahwa kita juga adalah Israel gitu. Kita juga termasuk Israel, tapi kita adalah Israel yang sejati dikatakan di ayat itu. Dan nanti kalau saya dapat saya share di grup. Kemudian mungkin ini sih, saya mau sharing perkara. Mungkin banyak itu yang bilang, oh Paskah itu di perayaan yang di Perjanjian Lama yang diminta sama Tuhan Yesus untuk diselenggarakan gitu kan, untuk diadakan. Tapi mungkin kalau di Perjanjian Lama khususnya Keluaran hari ini kita baca bahwa dilambangkan dengan anak domba gitu kan yang disembelih. Tapi tahukah ternyata anak domba ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Yohanes, kalau lihat ya, di Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya
Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Tuhanlah yang adalah, yang kalau di perjanjian lama kita lihat anak domba Allah, anak domba ini, tapi di perjanjian baru Tuhan Yesuslah yang adalah, Tuhan Yesus ini anak domba Allah gitu. Jadi anak domba yang di perjanjian lama itu adalah perlambangan gitu. Jadi yang nyatanya, yang wujud dari anak domba Allah ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Mengapa demikian? Kalau anak domba Allah di perjanjian lama yang hari ini kita baca, dia disembelih gitu kan, sehingga melalui darah ini maut itu melewati orang Israel. Hari ini juga sama dengan kita. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, darahnya tercurah, kita diselamatkan. Darahnya ini membuat maut itu tidak maut ini kita diselamatkan dari maut gitu. Seharusnya kita itu binasa, kayak tadi Kak Renard bilang, seharusnya kita itu kenapa? Karena kita sudah berdosa, kita jatuh ke dalam dosa. Tapi puji Tuhan ada harga yang dibayar, yaitu darah Yesus. Ya, puji Tuhan untuk darah Yesus. Juga tadi Kak Renard sudah bilang ya bahwa bila perlu kita merayakan Paskah tiap hari. Jadi ketika saya tadi dengar lagi itu, ya Tuhan, mengapa rayain Paskah setiap hari? Ya kita bersuka cita. Karena Tuhan itu menebus. Tuhan, aku orang berdosa, tapi puji Tuhan ada darah Yesus. Darah Yesus adalah darah yang menghapus dosa-dosaku. Darah yang tertumpah di kayu salib untuk menebus aku, juga menebus orang-orang yang percaya dari dosanya. Menebus orang-orang ini. Jadi puji Tuhan ya untuk Tuhan Yesus yang adalah anak domba Allah ini. Yang menghapus dosa-dosa dunia. Amin. Nah, jelas gak? Atau makin bingung? Teman-teman. Mantap ya. Jelas Kak, jelas. Oke, kalau misalnya nanti kita ada sesi khusus, kita akan sesi khusus bahasa Paskah ya. Ya, puji Tuhan. Baik, tadi yang terakhir adalah bagaimana supaya kita bisa tiap hari, tiap saat diselamatkan. Ada satu pujian sangat baik. Ya, pujian ini begini liriknya. Ya, sasu nama Tuhan, maju sertanya. Ya, sasu nama Tuhan, memang giranglah. Meski awan mendung hitam, tutup jalanan, seru saja namanya, sirna niscaya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita mau diselamatkan tiap hari apa? Kita panggil nama Tuhan. Kita bukan hanya melakukan praktek kegiatan agama, tapi kita memanggil, menikmati, mengambil nama Tuhan sebagai segala kita. Di mana kesimpulannya? Rasul Paulus berkata dalam Roma pasal 10:13 yang berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Jadi mau diselamatkan setiap hari? Bagaimana caranya, Andre? Kamu angkat tangan tadi soalnya. Ya itu maksudnya haleluya Kak, amin. Ya, gimana caranya diselamatkan setiap hari? Bukan mau nanya, cara diselamatkan. Ya punya ini, sepikiran ucapan itu, tindakan kita sesuai dengan kehendak Allah. Yes. Ya. Demikian. Terima kasih Andre ya. Sesuai kehendak Allah, bukan kehendak manusia, apalagi kehendak pemimpin-pemimpin agama. Amin ya. Jadi siapa yang kita ikuti? Siapa yang kita ikuti? Nggak ada yang berani jawab ini. Gimana sih? Tuhan. Siapa? Hah? Tuhan. Kok malu-malu? Tuhan Kak, Tuhan. Enggak pada ketawa soalnya Kak. Oke, saya ajak deh kita sama-sama buka mulut mic kita katakan, saya mau ikut Tuhan. Yuk, ya. 1, 2, 3. Saya mau ikut Tuhan. Amin. Saya mau ikut Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi jangan ikuti yang lain selain Tuhan. Haleluya. Ini yang bisa saya bagikan dari pembacaan kitab Keluaran dan Matius pasal 21 ya. Jadi sebenarnya bagaimanapun kondisi hari ini ya. Tadi bahkan ditutup dengan ayat 22 dari kitab Matius, itu sangat baik ya.
Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Haleluya. Ya. Kita berdoa supaya kita menjadi pengikut Tuhan yang setia, kita pasti akan menerima. Jadi bukan lagi saya, bukan lagi kamu, tapi adalah Kristus. Amin ya. Demikian. Puji Tuhan. Baik. Tadi mulai jam berapa? Menit 5. Oke. Sekarang sudah 55 menit ya. Jadi saya hanya menyimpulkan saja teman-teman. Semoga melalui pembacaan ini juga dapat terang dan dapat wahyu. Yaitu bagaimana setelah kita dapat firman ini harusnya langkahnya apa? Melakukan ya. Melakukan dan membicarakan kepada teman-teman lain. Sehingga apa? Mereka juga bisa diselamatkan oleh darah Yesus. Saya senang dengan lagu yang berkata, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus mengalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. So we call on the name of the Lord. And don't only we follow the religion, but follow Christ. Ya. Amin ya. Ini satu hal yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Baik, demikian ya. Saya sampai di sini. Kalau begitu, tutup dalam doa ya. Kalau nggak ada yang mau tambahkan, sharing dan sebagainya. Siapa tadi yang buka doa? Ricky ya. Oke, bisa minta tolong kepada